Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Sport. Bersama saya Umar S. Bakri dalam program Sport Analysis. Dalam edisi kali ini saya akan mencoba mengulas sosok pemain tunggal putri yang akhir-akhir ini tengah menjadi buah bibir badminton mania. Siapa lagi kalau bukan Rising Star Putri Kusumawardhani, atau lebih ngetop dengan panggilan Putri KW. Namun sebelum ulasan ini saya lanjutkan, saya berharap guys bersedia menekan tanda like, subscribe, dan lonceng di bawah video ini, serta berkenan memberi komen dan men-share video ini agar dapat terus menikmati berbagai sport analisis saya berikutnya. Sport lovers, Putri KW mulai menghentak perhatian publik bulu tangkis tanah air tatkala ia membawa tim Indonesia menjadi kampiun pada kejuaraan dunia bulu tangkis junior di kota Kazan, Rusia tahun 2019. Saat itu, untuk kali pertama, Indonesia secara dramatis berhasil menjadi juara dunia bergu junior setelah Putri KW dan kawan-kawan menumbangkan China 3-1. Putri KW sendiri saat itu menyumbangkan 1 poin setelah pengalahan tunggal putri jagoan Cina Zhu Meng dengan rubber set 21-18, 20-22, dan 21-14. 2 poin tim Indonesia lainnya disumbangkan oleh ganda putri Febriana Kusuma Putri Saikah yang membungkam ganda terbaik Cina Li Yijing Taning dengan rubber set juga 16-21, 25-23, dan 21-13, serta oleh ganda campuran Daniel Martin Indah Cahyasari yang menewaskan Feng Yanze Lin Fangling 21-18, 18-21, dan 21-11. Sejak debut gemilangnya di World Junior Championship tersebut, nama Putri KW kian menyedot perhatian badminton mania di Indonesia. Banyak pemerhati bulu tangkis tanah air meyakini bahwa Putri KW akan menjadi andalan baru bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putri. Apalagi segera setelah Putri KW bermain cemerlang dengan menyingkirkan 3 seniornya sekaligus dalam ajang simulasi Thomas dan Uber Cup tahun 2020 di Jakarta, banyak orang semakin yakin bahwa calon ratu bulu tangkis kita pengganti Susi Susanti telah lahir. Dalam simulasi yang disiarkan live oleh sebuah stasiun TV berbayar itu, Putri KW menundukkan 3 seniornya yang memiliki ranking dunia jauh lebih tinggi, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, ranking 23 dunia, Fitriani, ranking 39 dunia, dan Ruseli Hartawan, ranking 42 dunia. Sedangkan Putri KW sendiri, di samping usianya yang baru 18 tahun, ranking dunianya pun saat itu masih di luar 200 besar dunia. Sport lovers, Putri KW semakin menjadi rising star yang mempesona dunia ketika ia mulai terjun dalam 2 event BWF World Tour tahun 2021, yakni Orleans Masters Super 100 dan Spain Masters Super 300. Di turnamen Orleans Masters yang berlangsung di kota Orleans, Prancis bulan Maret lalu, Putri KW berhasil masuk babak 8 besar. Putri KW yang saat itu berperingkat 273 dunia memang belum mampu melangkah ke babak semifinal karena di babak 8 besar ia dikalahkan oleh pemain ranking 13 dunia asal Thailand, Busanan Ombang Rumpan. Namun kisah sukses Putri KW menembus babak perempat final pada debut internasionalnya di turnamen kategori BWF World Tour 100 itu saja
sudah melegakan para insan bulu tangkis Indonesia. Putri KW akhirnya benar-benar menyita mata bulu tangkis dunia tatkala ia berhasil menjuarai Spain Masters pada medio bulan Mei 2021. Di turnamen BWF World Tour kategori Super 300 itu, Putri KW dari babak ke babak membuat kejutan dengan menyingkirkan lawan-lawannya yang berperingkat dunia jauh lebih tinggi. Di babak pertama, Putri masih menemui lawan mudah, pemain non-unggulan Sarah Boyle. Namun di babak kedua, ia sudah mulai membuat kejutan dengan mengandaskan unggulan kelima yang kebetulan juga seniornya sendiri, Ruseli Hartawan. Nah, di babak ketiga atau babak perempat final, Putri kembali mengubur harapan pemain peringkat 38 dunia asal Belgia, Liane Tan. Lalu di babak semifinal, Putri menghempaskan pemain berperingkat 79 dunia asal Prancis, Léonie Houet. Dan puncaknya, di babak final, pemain unggulan ketiga berperingkat 27 dunia dari Denmark, Line Kristoffersen, menjadi korban terakhir kecerdikan dan kehebatan Putri KW. Pemain nomor 2 Denmark itu mati kutu di tangan Putri dan menyerah 2 game langsung, 21-15, 21-10. Sport lovers, dari segi ranking dunia, Putri KW saat ini memang bukan pemain terbaik kita yang ada di pelatnas. Di atas Putri masih ada Gregoria, Fitriani, dan Ruseli. Bahkan selain itu masih ada pemain Indonesia lainnya yang peringkatnya lebih tinggi, yaitu Liani Alessandra Mainaki dan Koirunisa. Namun dari segi kemampuan atau kapasitas, rasanya cukup sah kita menyebut Putri KW adalah pemain tunggal putri terbaik Indonesia saat ini. Di samping telah mampu menjuarai turnamen kategori Super 300, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh Gregoria dan Ruseli Hartawan, Putri KW sendiri sudah membuktikan sebagai yang terbaik di negeri ini dengan mengalahkan seluruh seniornya di simulasi Thomas dan Uber tahun 2020. Sebab itu, tidak salah kalau Putri KW sekarang ini menjadi tumpuan harapan publik bulu tangkis tanah air di sektor tunggal putri untuk mengulang kejayaan Susi Susanti di dekade 1990-an. Badminton mania sudah sangat rindu dengan gelar-gelar juara internasional dipersembahkan oleh pemain tunggal putri kita. Putri KW memberikan sinyal untuk menebus semua kerinduan itu. Dari segi fisik, teknik, kecerdasan maupun mental, Putri kelihatannya memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi tunggal putri yang hebat. Selain fisiknya yang cukup tinggi sehingga mudah untuk mengcover bola-bola ke berbagai sudut lapangan, kemampuan tekniknya pun cukup menjanjikan. Ia juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan cerdas dan memiliki mental juara yang jarang kita temukan di kebanyakan pemain tunggal putri kita saat ini. Salah satu kekurangan Putri yang mungkin masih ada dan perlu mendapatkan perhatian serius dari tim pelatih adalah kekuatan pukulan. Ini mungkin juga disebabkan umurnya yang masih belia sehingga massa ototnya belum cukup terbentuk. Kendati demikian, secara pribadi saya punya feeling Putri KW bisa melesat menjadi pemain top dunia kalau ditangani pelatih berkualitas. Namun, kalau potensi emas Putri KW itu tidak diasah oleh pelatih yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan mengulang kesalahan yang menimpa seniornya, yaitu Gregoria Mariska Tunjung. Dalam sebuah video YouTube saya di channel USB Sports ini pada awal Februari 2021, saya menyebut Gregoria sebagai korban salah asuh. Mengapa? Karena di mata banyak pengamat, Gregoria adalah pemain hebat dan berbakat. Tapi setelah beberapa tahun berada di pelatnas, prestasinya seakan-akan mentok atau bahkan semakin melorot. Seharusnya dengan bakat luar biasa seperti Gregoria dan juga pernah mencicipi gelar juara dunia junior,
Posisinya sekarang mestinya sudah bisa berada di top 10 dunia. Namun, karena kurang terasuh dengan tepat, bakat terpendam Gregoria itu justru semakin tenggelam. Putri KW jangan lagi menjadi korban salah asuh. PBSI harus mencarikan pelatih yang tepat untuk potensi emas kita itu. Jangan biarkan harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Putri KW terus berdiri di podium juara tinggal harapan. Bila perlu, PBSI membentuk tim panel yang terdiri dari para ahli bulu tangkis dan praktisi bulu tangkis untuk menggodok siapa sosok pelatih yang tepat untuk memoles bakat gemilang Putri KW itu. Tim panel itu sekaligus juga untuk menganalisis kekurangan-kekurangan yang masih ada pada dari Putri agar bisa terus dipoles menjadi pemain hebat dunia. Pasca Olimpiade, PBSI harus mulai serius menggarap pemain-pemain masa depan seperti Putri KW. Selain mencarikan pelatih berkualitas yang pas, PBSI juga harus punya strategi yang tepat dalam pengiriman pemain ke event-event internasional. Khusus untuk Putri, selain terus membenahi kemampuan teknik dan kekuatan fisiknya, ia juga harus dicarikan turnamen-turnamen yang tepat agar rankingnya terus merangkak naik. Sisa 6 bulan di tahun 2021 ini harus dimanfaatkan untuk mendongkrak ranking Putri agar setidaknya masuk 30 besar dunia. Dengan begitu, di tahun 2022 nanti, Putri sudah bisa atau berkesempatan untuk menjajal event-event kategori Super 500 ke atas. Sport lovers, demikian ulasan singkat saya mengenai Putri KW atau Putri Kusumawardhani. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu dalam sport analysis saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.